Sarofa. Allahumma, semuanya bareng-bareng ikuti saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang Al-Fakir muliakan dan sama-sama kita muliakan orang tua kita semua, Ibunda Hajah Rohela. Yang Al-Fakir muliakan orang tua sekaligus guru saya, Dr. Kiai Haji Muhammad Aqil Irham MSI. Yang Al-Fakir muliakan guru sekaligus senior dan orang tua saya, Abangda Haji Hidir Ibrahim MSI, Master Segala Ilmu. Yang Al-Fakir muliakan Abangda Masir dan seluruh keluarga besar Ibunda Hajah Rohela, tentu yang berketempatan atau sahibul bait yang tidak dapat Al-Fakir sebutkan satu persatu, para alim, para ulama, para kiai yang tadi sudah bertugas mulai dari pembacaan tawasul hadarah Fatihah, pembacaan Yasin, tahlil, dan terakhir tadi ditutup dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin tamu undangan rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah yang pantas untuk sama-sama kita ucapkan pada malam yang penuh berkah ini, selain daripada untayan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, atas banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat panjang umur. Karena dengan nikmat itulah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama. Andai ruh sudah terlepas dari jasad, maka kita tidak mungkin pada malam hari ini berkumpul di tempat ini. Andai ruh telah terlepas dari jasad, maka kita tidak lagi disebut sebagai manusia, tapi disebut sebagai hantu. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kadang-kadang kita yang punya umur sering lupa untuk bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegur
Dengan cara apa? Dibuatnya pandangan mata mulai kabur. Kulit yang dulu kencang sekarang mulai kendur. Gigi pada gugur. Makan sudah campur. Kadang nasi, kadang bubur. Kalau malam susah tidur karena kasur jarang dijemur. Itulah pertanda bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke dalam liang kubur. Udah siap, Pak? Kalau sudah siap enggak apa-apa, bapak-bapak duluan, saya belakangan. Atau dibalik, saya belakangan, bapak-bapak duluan, enggak apa-apa. Pokoknya mau yang tua, mau yang muda, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, kita mau mengambil nasihat. Kadang-kadang kita dinasihati lewat lisan, mendengarkan nasihat agama, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi hari ini, malam hari ini, kita berkumpul bukan hanya mendengarkan nasihat, tetapi langsung melihat, menyaksikan nasihat, bahwa dulu ayahanda Ibrahim Saman ada di antara kita semua. Tapi hari ini beliau telah tiada, meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Maka pasti siapapun di antara kita, apapun pangkat, jabatan, kedudukan yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita tumpuk, kita semua tetap pasti akan meninggal dunia. Dan kalau sudah urusan meninggal dunia, bukan persoalan tua muda, karena bukan persoalan daftar urut, tapi persoalan daftar cabut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah urusan ajal nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Saya punya murid umur 9 tahun, anak kelas 3 di MI. Bulan puasa kemarin meninggal dunia. Sakit jantung di rumah sakit Harapan Kita. Sebaliknya saya punya tetangga di kampung saya, umurnya sudah 84 tahun. Seminggu 2 kali keluar masuk rumah sakit, nggak ninggal-ninggal. Sampai tetangga saya, ya Allah, itu mbah-mbah. Apa nggak bosan keluar masuk rumah sakit nggak ninggal-ninggal? Kenapa? Karena la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ya Allah, ada anak muda. Anak muda kan kadang-kadang emosinya labil. Kalau lagi jatuh cinta, dia menggebu-gebu. Lagi jatuh cinta, dia bikin status. Demi cintaku kepadamu, gunung tinggi kan kudaki, lautan luas ku seberangi, masjid ku lewati. Ya Allah. Oh, begitu tertolak cintanya. Kalau saya mau saya ajarin, cinta terdampar, tasbih ku putar. Begitu terdampar cintanya, nekat mau bunuh diri, lompat di flyover. Begitu lompat, ternyata di bawahnya ada mobil pusok bawa kapuk. Gak jadi meninggal dunia. Kenapa? Karena lagi-lagi urusan meninggal dunia, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka pada malam hari ini kita berkumpul mengambil pelajaran. Kedua kalinya sholawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia mulia yang telah memanusiakan manusia sehingga menjadi manusia yang manusiawi. Seorang manusia yang telah membawa perubahan peradaban zaman, dari zaman orang naik onta hingga orang naik Toyota, dari zaman orang makan kurma hingga orang makan pizza. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu hadirin rahimakumullah. Pertama, Al-Fakir mohon maaf berdiri di hadapan Bapak Ibu jamaah sekalian bukan karena pintar, tapi karena menjalankan perintah dari Bang Hidir, dari Gusti. Dan yang kedua, mohon maaf kalau ini ceramahnya harus ngegas saya. Kenapa? Karena kalau nggak ngegas nanti suaranya nggak keluar. Ini sisa-sisa ini Gusti. Hari Sabtu kemarin saya ceramah di tempat Bang Januar, ngasih nama anaknya.
Kemarin malam minggu ceramah di pengawas Kota Bandar Lampung yang meninggal, Pak Rijali. Nah ini sekarang ceramah lagi. Jadi berturut-turut. Makanya harus gaspol ceramahnya supaya suaranya keluar. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Gak usah lama-lama lah. Kita paling 15 menit aja lah. Ya kan? Iya. Apalagi ini nggak ada burung pelatuk di sini. Tahu burung pelatuk Pak? Tahu ya? Burung pelatuk dimakan kucing tinggal kakinya, mata ngantuk, kepala pusing, nggak ada kopinya. Jadi kalau nggak ada kopi jangan lama-lama. Nah kita berkumpul Bapak Ibu jamaah rahimakumullah dalam rangka haul, menghauli ayahanda kita Ibrahim Saman. Saya mulai dari mana ya? Tadi bahan yang mau saya sampaikan sudah disampaikan Pak Kiai tadi. Kitab Dakwahul Akbar sudah disampaikan oleh beliau. Saya mulai dari haul aja begini. Orang bertanya, kenapa kok kita ini memperingati haul? Haulnya ulama anu, haulnya syekh anu, haulnya wali anu. Tapi kenapa Rasulullah SAW yang diperingati bukan haulnya, tapi maulidnya? Oh ternyata para ulama menjelaskan kepada kita kalau Nabi diperingati kelahirannya, kenapa? Karena Nabi itu lahirnya sudah jelas. Dari mulai lahir beliau maksum, terpelihara dari dosa. Dan dari semenjak beliau lahir, beliau sudah diketahui bahwa ini adalah seorang yang solih. Itu Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW bukan hanya solih, bukan hanya istimewa ketika lahirnya, tapi juga disebutkan di dalam kitab Al-Barzanji ketika Nabi lahir yang membidani bukan bidan sembarangan. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi nisbatin minal hadiratil qudsiyah. فأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. Itu Nabi SAW ketika mau lahir yang membidani Asiyah dan Maryam. Begitu lahir terang cahayanya. Itu diantara irhas seputar kelahiran Nabi. Bahkan kata Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, min Adam wa ila abihi wa ummihi. Bukan hanya istimewa lahirnya, tapi nasabnya juga jelas. Disebutkan dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Abdullah. Ini Imam Ibnu Hisham menulis sebuah kitab Sirah Nabawiyah. Beliau menjelaskan sanad Rasulullah SAW bahwa Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udda al-Udada bin Muqawwim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasjuk bin Nabat bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Tarikh wa huwa Azar bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Shalih bin Arfahsad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Lamak bin Matusallah bin Akhnuh wa huwa Idrisun Nabi wa kana awwala bani Adam ma'u'tin nubuwata wa khatta bil qalami bin Yard bin Mahlayil bin Qainan bin Yanish bin Sith bin Adam alaihi salam. Coba diulangi Pak. Ya Allah. Itu baginda Nabi SAW. Bahkan bukan hanya jelas ke atas, sampai hari ini keturunan-keturunannya juga nasabnya jelas ke bawah.
Nabi SAW kan punya anak berapa, Pak? 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Dari putrinya yang bernama Fatimah, Rasulullah SAW dianugerahi seorang cucu, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kembar. Imam Husain meninggal di padang Karbala disaksikan oleh anaknya yang masih kecil kala itu, namanya Imam Ali As-Sajjad atau nama lainnya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin punya anak namanya Imam Muhammad Al-Bakir, punya anak namanya Imam Ja'far Shadiq, punya anak namanya Ali Al-Uraidi, punya anak namanya Isa Ar-Rumi, punya anak namanya Ahmad Al-Muhajir, punya anak namanya Ubaidillah. Ini nih nama yang lagi diperdebatkan sama Kiai Imad dari Banten. Yang percaya monggo, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian Ubaidillah punya anak namanya Alwi Awal, punya anak namanya Muhammad Sohibus Saumiyah, punya anak namanya Alwi Sani, punya anak namanya Ali Khalid Qasam, punya anak namanya Muhammad Sohib Mirbad, punya anak namanya Amul Faqih, punya anak Amul Faqih, kemudian punya anak namanya Ahmad Khan, punya anak namanya Azamat Khan, punya anak namanya Ahmad Jalaluddin Shah, punya anak namanya Maulana Muhammad Akbar Al-Husaini, punya anak namanya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq punya anak namanya Raden Ainul Yakin. Siapa Raden Ainul Yakin? Kanjeng Sunan Giri. Kanjeng Sunan Giri punya anak namanya Syekh Abdurrahman. Siapa Syekh Abdurrahman? Jaka Tingkir. Udah gak usah ditambahin membedawat, Pak. Jaka Tingkir punya anak namanya Panembahan Benowo, punya anak namanya Panembahan Samhud Bagda, punya anak namanya Kiai Abdul Halim, punya anak namanya Kiai Abdul Wahid, punya anak namanya Kiai Abu Sarwan, punya anak namanya Kiai Asy'ari, punya anak namanya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan jamiah namanya Nahdlatul Ulama, NU. NU kemudian mendirikan organisasi kepemudaan namanya Gerakan Pemuda Ansor. Di Lampung, Gerakan Pemuda Ansor pernah dipimpin oleh putra daripada almarhum Ayahanda Ibrahim Saman. Siapa? Beliau adalah Dr. Muhammad Akil Irham dan Abangda Haji Hidayat Ibrahim. Yang saat ini beliau sedang memimpin Gerakan Pemuda Ansor di Provinsi Lampung. Nggak usah tepuk tangan, ini kan tontonan ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita berkumpul begini, berkirim doa. Tadi sudah disebutkan oleh guru kita, Kiai yang mulia. Minimal saben malam Jumat kirimlah doa. Ternyata orang ketika berada di alam kubur, saya coba nyari kitab yang lain lah. Kalau tadi sudah Bapak ikut akbar. Misalnya di dalam kitabnya Imam Sunan Ad-Dailami. Imam Ad-Dailami meriwayatkan, disebutkan bahwa kondisi mayit di dalam kubur, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwithi yantadiru da'watan talhaquhu min abin aw umin aw sadiqin fa idza lahiqatuhu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Nggak ada mayit di dalam kubur itu kecuali kondisinya laksana kayak wong mana biasaan jaseng metu, maaf di sini nggak ada jaseng ya. Kondisi Lampung pandainya cowok Lampung. Jadi kondisi mayit yang berada di dalam kubur laksana orang yang hendak tenggelam. Layaknya orang tenggelam, tangannya melambai-lambai meminta pertolongan. Hei, nggak usah sebutin namanya Bang Hakim, gak enak. Hei anak-anakku, gitu kira-kira. Melambaikan tangan meminta pertolongan. Kalau tangan sudah di atas, bukan berarti kita mau asoy, bukan. Ini kondisi mayit di dalam kubur, laksana orang yang sedang tenggelam, melambai-lambaikan tangan meminta pertolongan. Apa yang mereka tunggu-tunggu? Mereka tidak butuh transferan uang, mereka tidak butuh kiriman duit, mereka tidak butuh dibelikan mobil Pajero Alphard yang baru, mereka tidak butuh dibangunkan istana yang megah, tapi mereka yang tadiru da'watan, menunggu, menanti kiriman doa.
Ketika doa-doa itu sampai, maka hal tersebut menjadi sesuatu yang paling dicintai oleh penghuni kubur, melebihi senangnya dikasih dunia beserta seluruh isinya. Maka saya yakin dan percaya malam hari ini ayahanda kita Ibrahim Saman lagi senang. Kenapa? Habis kita rame-rame dikirim doa kepada beliau. Kalau hari-hari mas saya yakin dan percaya Gusti Ajo saben hari, Pak Bang Masir pasti saben hari kirim doa. Tapi malam ini nih spesial nih, geruduk kirimannya banyak ini ya Allah. Alhamdulillah. Saya yakin dan percaya pada malam hari ini beliau sedang senang. Nah, para bapak ibu jamaah rahimakumullah, itu udah serius banget ini ngeliatin saya nih. Terus saya lihat berapa menit sih. Tapi memang biasanya para bapak ibu jamaah, memang di mana-mana kalau pengajian itu nggak bisa lama-lama. Kenapa? Disebutkan di dalam kitab Duratun Nasihin, suatu kali Rasulullah berpapasan dengan iblis. Hei iblis, kaget apa ya? Rasain loh. Begitu papasan ditanya, kamu mau kemana iblis? Saya mau datang ke majelis ilmu. Ini kayak begini nih, majelis-majelis ilmu ini pasti ada iblisnya. Cuma kagak kelihatan. Iblis itu hadir di tengah-tengah kita dengan membawa dua benda. Apa saja? Yang pertama dia bawa paku. Yang kedua dia bawa tepung. Ngapain dia bawa paku? Pakunya ditancepin di pantatnya orang yang lagi ngedengerin Ustaz ngomong. Makanya begitu tuh. Makanya pengajian Pak baru sebentar pantatnya gampang panas. Baru dapat 15 menit geser kiri. Baru dapat 20 menit geser kanan. Lama-lama berdiri pulang dia. Ya Allah. Kalau ada yang sudah merasa pantatnya panas berarti terkena serangan paku. Lalu yang kedua iblis bawa tepung. Kenapa ketawa Pak? Iblis bawa tepung. Ngapain iblis bawa tepung? Tepungnya ditebar di mata orang yang lagi duduk di majelis ilmu. Makanya orang kalau dengerin pengajian baru sebentar ngantuk. Nonton organ 2 jam dia pokoknya. Kuat pokoknya. Nah maka kalau sudah ada yang ngantuk berarti tanda-tanda terserang tepung. Coba dilihat teman-temannya Pak. Bapak Ibu rahimakumullah. Terakhirlah. Sesuai ya. Terakhir. Tadi sebelum kami sampai di tempat ini, alhamdulillah sore tadi saya membersamai Gusti, membersamai Ajo, silaturahim ke makbarohnya ayahanda, ziarah ke kuburan. Nah itu penting itu. Bagi kita warga NU, bagi kita para anak-anak dan cucu-cucunya penting ziarah kubur. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tadhkirul akhirah. Saya dulu pernah melarang ziarah kubur, tapi sekarang udah enggak lagi. Ziarah. Kenapa? Karena dalam ziarah kubur dapat mengingatkan pada kehidupan akhirat. Kalau kita ke kuburan paling enggak kita ngambil pelajaran. Ya Allah, besok saya juga bakal dikubur. Besok saya juga bakal nyusul. Bahkan bukan hanya itu. Ini orang-orang kita nggak tahu saya kalau di sini ya. Kalau di Bandar Lampung, di Pringsewu, di tempat saya mondok dulu di Serang, itu kalau ke kuburan pada bawa kembang. Ya Allah, di sini nggak mesti bawa kembang ya. Saya dulu ketika ke kuburan, baru-barunya pulang dari pesantren, mau ziarah ke makam kakek, bawa kembang, dicegat sama kawan saya. Katanya saya syirik. Ngapain ke kuburan bawa-bawa kembang? Emangnya mau bikin sesajen? Bukan. Ternyata kita ke kuburan bawa kembang itu bukan syirik, bukan bid'ah. Tapi ke kuburan bawa kembang itu hukumnya sunnah. Kata siapa? Kata Imam Bukhari. Beliau meriwayatkan hadis nomor 216. Cek. Disebutkan maron Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah.
Suatu kali Nabi berjalan bersama dengan para sahabat-sahabatnya melintasi kebun di Madinah. Tiba-tiba Nabi berhenti. Para sahabat bertanya, kenapa berhenti ya Rasulullah? Kata Rasul, fasami'a sauta insanaini yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Saya mendengar ada dua orang lagi disiksa nih di kuburan, dan bukan karena dosa besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amal akharu la yastatiru min bauli. Yang satu disiksa gara-gara suka nyebar berita hoax. Hati-hati itu. Yang satunya lagi disiksa gara-gara urusan pipis. Hati-hati, pipisnya jangan berdiri, Bu. Bu, kalau pipis jangan berdiri ya. Bapak-bapak nggak usah dibayangin, Pak. Apalagi bapak-bapak ada ban dikencingin, hati-hati. Lu saya punya murid, Pak. Dingin, masuk toilet nggak dikunci pintunya, saya buka lagi kencing. Ya Allah, sudah kencingnya berdiri menghadap kiblat. Saya bilangin, anak-anak kalau kencing nggak boleh menghadap kiblat. Kata dia, Pak, badan saya menghadap kiblat, tapi saya pengkolin ke kiri sedikit. Ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini serius. Karena disiksa, kemudian apa yang Nabi lakukan? Jangan dipraktekin, Pak. Ya Allah. Karena ada orang disiksa di dalam kubur, lalu apa yang Nabi lakukan? Nabi nggak baca Yasin, Nabi nggak baca tahlil, Nabi nggak baca manaqib, kesuwen. Karena Nabi lagi musafir. Lalu apa yang Nabi lakukan? Tumma da'a bijaridah fakasaroha kisrotain fawadu'a ala kubrin minhuma kisrotan. Nabi ngambil pelepah kurmanya dibelah jadi dua, ditaruh di atas kubur. Wih, bingung maning. Casanya itu maning kebiasaan. Bingung lagi sahabat-sahabat. Ngapain ya Rasulullah kok naruh pelepah kurma di atas kuburan? Kata Nabi, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan ini nih, daun-daun ini nih akan memberikan keringanan siksa kubur bagi orang yang berada di dalam kubur selama daun-daun ini belum kering. Kenapa daun bisa meringankan siksa kubur? Ternyata Allah Ta'ala berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, bahwa bertasbih tumbuh-tumbuhan yang ada di langit dan di bumi. Ternyata tasbihnya tumbuh-tumbuhan dapat meringankan siksa kubur. Apalagi bacaan Yasin bapak-bapak, bacaan tahlil bapak-bapak, bacaan tahmid dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain, insya Allah dapat meringankan siksa kubur. Ada orang tanya lagi, itu kan Nabi dulu pakai pelepah kurma. Ya nggak apa-apa, di Indonesia nggak ada daun kurma, Pak. Adanya daun kelapa. Apa boleh? Boleh. Oh, kalau di tempat saya tradisinya Ustaz, biasanya beli kembang khusus. Apakah boleh? Boleh. Pakai kembang Kamboja? Boleh. Pakai kembang melati? Boleh. Pakai kembang kertas? Boleh. Pakai kembang bougainville? Boleh. Pakai janda kembang? Jangan. Nah, ini yang jangan. Bahkan Imam Said Bakri Sato di dalam kitab I'anatul Talibin menyebutkan, wa yuta'akkadu nadbu ziyarati fi haqqil aqarib khususan al-abawain. Sunnah mu'akkad hukumnya ziarah kubur itu. Imam Hakim meriwayatkan, man zara qabra abawaihi fi kulli jumu'atin marrah ghafarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi. Siapa orang yang menziarahi makam kedua orang tuanya di setiap Jumat, maka dicatat baginya sebagai bagian baktinya seorang anak, dan Allah Ta'ala ampuni dia punya dosa. Nah, para Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena keterbatasan waktu, mohon maaf jika tidak puas karena saya bukan alat pemuas. Tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Kian Santang pergi ke Padang. Cakep gitu, Pak. Siliwangi pergi ke Bali. Di kesempatan yang akan datang, insya Allah saya sambung lagi. Ikan sepat, ikan gabus berenang di air tawar.
lebih cepat, lebih bagus karena kopinya nggak keluar-keluar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.